Halo teman-teman, ketemu lagi pada tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang pernah ditanyakan dari subscriber saya ya. Jadi akan saya balas dengan konten pada kali ini. Jadi pertanyaannya seperti ini ya teman-teman. Alternatifnya gimana ya Mas untuk cetak foto tetapi memakai printer Canon? Kenapa saya bilang alternatif ya? Kata alternatif itu adalah kata pembantu ya. Biasanya kalau saya itu emang merekomendasikan kalau cetak foto itu menggunakan printer Epson ya, yang support di beberapa jenis tinta. Karena printer Canon hanya support pada jenis tinta dye ya teman-teman, tinta dye. Jadi kalau teman-teman bingung dengan jenis tinta, ada di daftar video saya itu ada pengenalan beberapa jenis tinta dan kegunaannya. Maka akan timbul suatu pertanyaan, worth it nggak jenis tinta dye untuk cetak foto ya? Kalau pada dasarnya sih tinta bisa saja untuk cetak foto ya. Jadi tinta jenis dye itu bisa disebut dengan tinta alternatif ya. Maka saya tuliskan di sini bisa. Tapi akan menjadikan suatu problem di sini. Ya, akan menjadikan problem. Yang perlu dicari adalah kecocokan dengan kertas. Dan yang kedua adalah problem di pudar tidaknya. Karena kalau kita cetak foto itu kita akan mencari keawetan dari hasil cetak. Warnanya itu pudar atau tidak. Kita bahas yang pertama, kecocokan dengan kertas. Kertas itu ada beberapa merek ya. Dan si kertas itu harus sinkron, harus cocok dengan tinta yang menurut saya. Katakanlah merek A itu harus cocok dengan merek B. Tinta, ini kertas. Nah, saat mencari kecocokan seperti ini, biasa menjadikan problem yang begitu besar. Kita harus sering mencoba beberapa merek tinta untuk mencari kecocokan di beberapa merek kertas. Kalau tidak cocok, pada saat kita setelah cetak atau setelah ngeprint, hasilnya akan luntur. Solusinya gimana? Kita harus mengganti kertas ya. Karena merek kertas itu banyak. Atau kita mencari merek tinta yang lain, yang sinkron, istilahnya yang bisa menyatu. Ya, itu untuk problem dicocokkan kertas dan tinta. Yang kedua itu problem pudar. Beberapa bulan warna atau gambar foto akan hilang. Ini menjadi problem kalau kita memakai tinta dye. Solusinya gimana? Nanti ada solusinya sendiri ya. Jadi problem di kecocokan kertas dan tinta. Itu solusinya cari jenis tinta dye dengan merek A itu cocok dengan kertas merek A. Ya, ini harus kita sering melakukan uji coba. Ini biasanya yang menjadi PR yang begitu besar kalau kita memakai printer Canon ya teman-teman. Untuk solusi yang kedua, cetaklah foto di settingan high ya, jangan settingan biasa atau jangan di settingan normal. Maka akan terjadinya
suplai tinta tidak maksimal. Makanya saya sarankan memakai settingan high. Dan solusi yang ketiga, berikan laminasi pada foto yang baru saja dicetak. Ini solusi yang pudar tadi ya teman-teman. Jadi si problem pudar itu solusinya seperti ini, berikan laminasi pada foto yang baru saja dicetak. Jadi kalau kita cetak foto memakai printer Canon, harus kita laminasi terlebih dahulu. Karena apa? Musuhnya kita memakai tinta dye. Jadi tinta dye kalau nggak dilaminasi hanya mungkin ya bertahan beberapa bulan. 1 tahun itu ya bagus sih. Kalau bisa sampai 1 tahun tintanya itu bagus. Tapi biasanya saya pernah mencoba itu hanya beberapa bulan, warnanya akan pudar atau hilang. Ya, itu sudah konsekuensi kalau kita memakai tinta dye dan pada printer merek Canon. Atau teman-teman bisa langsung istilahnya dilaminating atau dipresmika ya si foto itu agar tidak ada tekanan udara ke bagian foto. Karena apa? Adanya pudar di foto itu sebab dari udara. Nggak tahan istilahnya. Jadi itu menjadi problem kalau kita cetak foto menggunakan printer Canon. Dan untuk catatan terakhir ya teman-teman, ini saya hanya menganjurkan, kalau teman-teman mau coba ya silahkan. Jangan pernah isi cartridge Canon dengan jenis tinta, pigmen, atau art paper. Kalau ada yang menyarankan seperti itu, Anda bisa menirunya. Tapi kalau saya tidak pernah menyarankan dengan mengisi cartridge Canon itu dengan tinta jenis pigmen atau art paper. Ya, dari pengalaman saya, dia akan rusak. Persentasenya itu cukup tinggi, 80-90%. Dia akan cepat rusak, nggak akan tahan. Karena si tinta pigmen dan art paper itu yang support hanya di merek Epson. Ya, kalau tidak mau pudar, itu emang di 2 tinta ini. Kalau cetak foto ya teman-teman. Jadi kalau tidak mau pudar, hasilnya tetap bagus dan awet, itu memakai tinta pigmen dan art paper. Ya. Jadi teman-teman bisa paham kan dari penjelasan saya. Jadi kalau memakai printer Canon, memakai tinta dye harus dilaminasi. Ya, kalau memakai printer Epson itu memakai tinta pigmen dan art paper. Karena cetak foto memakai printer Canon itu termasuk cetak foto alternatif ya. Daripada nggak ada printer lain ya, daripada nggak nyetak foto, ya pakai aja cetak memakai printer Canon. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih.